Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita pendakian Gunung Merapi yang saya dan teman-teman saya lakukan di tahun 2017. Pada video sebelumnya saya sudah bercerita dari awal kami mulai berangkat dari kota Purwokerto sampai akhirnya akan beristirahat dan terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu teman saya mengalami kesurupan. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Simak video ini sampai habis. Setelah semuanya tenang dan kondisinya lebih kondusif, kami putuskan untuk beristirahat. Tetapi teman saya tersebut tidak bisa beristirahat dan hanya diam. Pandangannya juga kosong dan kami juga sangat bingung. Jangan sampai kalau kita beristirahat tapi teman saya tersebut malah kesurupan lagi. Akhirnya kami buat suasana lebih ramai, lebih riang, lebih hidup agar teman kami tersebut pikirannya tidak kosong dan bisa fokus sehingga akhirnya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kembali. Untuk lebih jelasnya, saya sudah menghubungi teman saya dan dia mau untuk menceritakan kondisi dari awal sampai akhirnya dia mengalami kesurupan. Inilah ceritanya. Halo, perkenalkan saya Foni. Di sini saya akan berbagi cerita di mana waktu itu saya mengalami kesurupan pada saat pendakian di Merapi. Awal mula cerita pada waktu itu 3 hari sebelum pada saat pendakian, saya bermimpi saya dan salah satu teman saya itu di dalam satu ruangan. Nah, di dalam satu ruangan itu teman saya banyak banget keluhannya, capek dan segala macam. Tidak ada yang berbau-bau horor. Jadi pada saat itu saya hanya beranggapan bahwa itu hanya sebuah mimpi. Tapi ketakutan dalam diri saya ada, cuma sedikit dan gak banyak. Saya lebih banyak untuk melatih diri saya bagaimana jangan sampai dalam mimpi saya itu beneran terjadi. Nah, jadi dalam perjalanan pada waktu itu sampailah di base camp. Di base camp itu kita sudah malam dan kita mendapatkan satu rumah warga itu untuk beristirahat. Jadi di situ kita melakukan aktivitas seperti biasa, makan, cerita, dan sebagainya. Jadi pada waktu itu, pada saat di base camp, terlintas bau amis pertama. Pertama yang menyadari itu saya sendiri. Kemudian saya menanyakan kembali itu ke teman saya yang cewek dan teman saya yang lain. Ternyata tidak ada yang mencium bau amis tersebut. Pada saat itu, karena bau amis yang saya cium itu berbau darah, bukan berbau yang lain. Jadi kita masih mengiranya bahwa itu ada cewek di antara kita yang lagi menstruasi. Ternyata setelah ditelusuri, di antara kita semua itu yang cewek tidak ada yang dapat. Dan saya sendiri pun tidak sedang dalam menstruasi. Kemudian subuh itu pada saat kita bersiap-siap untuk mempersiapkan pendakian di pagi hari, terlintas lagi bau amis yang sama. Itu kejadiannya di toilet di base camp tersebut ya. Jadi bukan di dalam rumah itu, tetapi di toiletnya tersendiri. Nah, di situ kenapa ini bau amis kembali? Ada yang gak beres, ini pasti cewek, gak mungkin. Kalau memang itu hal-hal yang aneh gak mungkin, karena saya berpikir gak mungkin teman-teman saya yang lain itu ceroboh kayak gitu, karena kita kan di sini posisinya sedang menumpang. Nah, saya telusuri lagi, saya menanyakan lagi ke teman-teman saya untuk jujur, di sini siapa cewek yang lagi menstruasi. Ternyata tidak ada sama sekali yang menstruasi. Nah, setelah itu pagi kita mengadakan pendakian. Sampailah di posko 1. Di posko 1 kita
berkumpul kembali. Di situ kita memecah untuk beberapa kelompok. Nah, setelah itu kita melanjutkan perjalanan dari posko 1 menuju posko 2. Itu saya lupa entah itu sudah sampai di posko 2 atau masih di dalam perjalanan. Nah, di situ terlintas kembali amis yang saya cium pada saat di base camp. Jadi masih terlintas kenapa hanya saya yang bisa mencium bau amis ini. Padahal teman-teman saya yang lain juga tidak terlalu jauh dengan saya. Dan teman-teman saya yang lain gak ada yang mencium bau amis tersebut. Karena saya sendiri juga belum menstruasi. Setelah itu di posko kedua dan kita menuju posko ketiga itu kita ketemu burung gagak. Karena ada istilah di situ bumi dipijak, disitulah juga langit dijunjung. Pada saat itu saya menanyakan ke teman saya yang Jawa Tulen di situ, arti burung gagak kalau mengikutin kita itu apa? Pertanda baik atau buruk? Entah kenapa, karena saya orangnya jujur, memang penasaran. Dan saya belum puas kalau saya belum dapat jawabannya itu sendiri, entah itu apapun. Jadi pada waktu itu teman saya memang gak ada yang menjawab. Jadi yang saya jawab sendiri. Saya menjawab dalam hati saya dan saya memberitahu teman saya bahwa burung gagak ini artinya bagus karena dia akan menunjukkan jalan untuk kita selama kita dalam perjalanan. Setelah itu setiap dalam perjalanan, di setiap pemberhentian kita selalu ada burung gagak tersebut dan itu burung yang sama. Sebelum sampai Watu Gajah, jadi waktu itu kita memutuskan untuk beristirahat di Watu Gajah. Sebelumnya kita tidak tahu cerita-cerita waktu dulu Watu Gajah itu seperti apa. Nah, karena kita di situ melihat tempatnya luas dan lumayan buat kita yang anggota segitu untuk beristirahat di situ. Jadi kita semua memutuskan kembali untuk beristirahat di situ, mendirikan tenda, masak dan segala macam. Jadi pada waktu itu sebelum Watu Gajah masih tampak ada burung gagak. Nah, sampai di Watu Gajah burung gagak hilang. Yang tetap mencari burung gagak itu hanya saya. Heboh enggak, cuma karena saya penasaran aja, jadi saya nggak, karena saya orangnya nggak mau yang ibaratnya memendam di hati kayak gitu. Langsung saya memberitahu teman saya bahwa wah, ternyata benar ya, burung gagak ini beneran ngasih petunjuk dalam perjalanan kita. Buktinya sampai di tempat istirahat kita burung gagak udah nggak ngikutin kita. Tadi selama perjalanan burung gagak selalu ikut kita. Kalau memang dia pengen ikut kita, kenapa di sini dia nggak ikut kita? Udah situ kita foto-foto segala macam, istirahat, nggak ada yang menghiraukan itu namanya burung gagak. Jadi hilang semua. Setelah itu menjelang maghrib di situ, karena di Watu Gajah itu kalau ada yang tahu di situ kan memang agak tebing, nah agak jurang. Nah waktu itu di situ menjelang maghrib, salah satu teman saya yang cewek itu minta temenin untuk buang air kecil. Jadi waktu itu kita bertiga buang air kecil di bawah. Ya seperti biasa, karena itu hutan ya kita minta izin ya, tidak sembarang. Dan kita tidak ada yang ibaratnya ceroboh. Jadi kita tetap siram, kita tetap patuhi gimana aturan kalau kita sedang di hutan kayak gitu. Karena itu banyak rawa-rawa, jadi waktu itu saya dengar bunyi ya seperti bunyi kresek-kresek. Jadi waktu itu yang di pikiran saya hanya itu ada binatang buas. Dan jadi bawaan takut saya juga itu binatang buas. Saya menyuruh teman saya untuk bergegas naik, ayo cepetan. Kemudian pada saat mau naik, saya melihat di situ ada papan nama. Papan nama, di mana papan nama itu persis di mana kita mengalami yang namanya pelatihan mahasiswa baru
atau anak baru yang dalam organisasi itu pasti ada dikasih yang namanya papan nama. Itu mustahil dong ya. Awalnya saya mikir hebat juga ya, ini ada pelatihan organisasi di Gunung Merapi, keren. Saya berpikirnya seperti itu. Cuma pada waktu itu saya tak kenapa penasaran dan pengen baca itu nama. Itu ada nama, cuma tulisan sangat-sangat jelas, tapi saya tidak bisa mengeluarkan kata-kata atau mengucapkan nama itu. Saya nggak bisa, entah kenapa. Saya juga nggak kepikiran. Setelah berlalu, kemudian menjelang malam, itu kita sudah mau istirahat. Yang cewek-cewek udah di tenda semua, dan ada sebagian teman-teman kita yang cowok masih di luar. Itu cerita-cerita, masih ngeteh, ngopi, dan sebagainya. Nah, pada saat itu saya, padahal posisi di situ yang namanya capek ya pasti, cuma yang namanya makan, saya makan. Jadi saya nggak ada yang namanya telat makan, enggak. Kalau dibilang dingin, ya dingin sewajarnya di gunung ya, dinginnya seperti itu. Kemudian saya ngerasa mual, kemudian saya memutuskan untuk keluar tenda. Saya keluar tenda, kemudian teman-teman saya yang masih di luar menanyakan saya mau kemana, dan saya cuma bilang bahwa saya di situ ngerasa mual dan pengen muntah. Nah, pada saat saya pengen muntah itu, di situ saya karena menghadap yang strategis, menurut saya kan ada tebing. Tebing itu dimana menurut saya itu pas kalau memang saya muntah, jadi memang udah kebuang langsung di tebing itu. Jadi tidak mengotori tempat untuk kita melakukan aktivitas di situ. Pada saat saya merasa mual dan pengen muntah, tapi saya nggak muntah-muntah. Nggak lama kemudian, disitulah saya mengalami kerasukan. Nah, pada saat kerasukan itu, yang saya rasakan itu adalah nafas saya seperti tidak ada, leher terasa tercekik, dan di atas saya persis ada makhluk hitam itu terbang, tapi muka nggak jelas, cuma itu hitam semua bersama rambut-rambutnya. Dan saya tahu itu berbentuk, ya itu memang berbentuk seperti kita. Kalau memang manusia kan berarti itu iblis atau apa, hewan atau segala macam. Nah, kalau ada yang tahu, kalau ada yang pernah nonton itu trailernya Misteri Tanah Jawa, di situ ada makhluk halus yang dikeluarkan hitam, gede, dan rambut panjang, itu persis seperti itu. Tapi enggak untuk kemungkinan sama, tidak. Cuma persis aja. Nah, jadi di situ saya kurang tahu berapa lama waktunya. Di situ teman-teman saya pasti bingung karena ya saya sendiri di situ yang nonis dan teman-temannya saya yang lain itu muslim. Jadi semampu mereka untuk menyembuhkan saya, dan puji Tuhan saya bisa diselamatkan. Pada saat itu setelah saya diselamatkan, dikasih minum, ditenangkan, situ saya sudah pulih. Kemudian saya kembali beristirahat di dalam tenda. Saya seperti dihantuin saat saya di dalam tenda. Itu bukan ditakutin, tapi seolah-olah seperti mengajak. Entah itu mengajak, intinya mengajak. Saya juga nggak tahu itu artinya apa. Yang saya waktu itu rasakan, saya cuma ngerasa takut dan saya nggak mau ikut. Tapi dia selalu memaksa untuk saya ikut. Setelah itu ada beberapa jam kemudian itu ditenangkan kembali oleh teman-teman saya. Itulah ceritanya. Tapi ada sedikit cerita yang tidak sempat teman saya sampaikan, yaitu sesampainya di kosan, katanya bau amis yang dia cium pada saat di Gunung Merapi itu masih terasa selama 1 minggu
di kosan. Dan setelah 1 minggu itu baru kondisinya bisa seperti semula. Lalu pelajaran apa yang bisa kita petik dari kejadian tersebut? Yang jelas kita harus selalu menghormati kebudayaan, kebiasaan, maupun mitos yang ada pada tempat yang kita kunjungi. Jangan sampai kita menyepelekan hal tersebut. Mungkin kita nggak percaya, tetapi kita tetap harus menghormatinya. Tapi bukan berarti teman saya tersebut tidak menghormati mitos maupun kepercayaan yang ada di sana. Mungkin ada hal lain yang membuat kejadian tersebut bisa terjadi. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap berdoa dan tetap jaga lingkungan. Silahkan tinggalkan like, komen, subscribe, dan share agar channel ini lebih berkembang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.